Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat P Network, sahabat petir, dimanapun kalian berada, doa saya satu, semoga tetap sehat-sehat saja, bisa beraktivitas seperti biasa. Bersabar, karena kesabaran adalah kunci sebuah kesuksesan. Di aplikasi teman-teman, khususnya di aplikasi P Network, muncul fitur-fitur baru ya. Sementara fitur yang baru muncul itu adalah Mainnet Preparation. Jadi ini adalah peringatan bagi kita. Jadi kalau kita translate bunyinya, Pioneer versi awal P-Mainnet akan dirilis nanti dengan detail lebih lanjut. Akan datang selama beberapa minggu ke depan, jadi kita disuruhnya sabar. Sementara itu kami merilis fitur aplikasi seluler dengan pengaturan penting, dengan pengaturan untuk migrasi Mainnet, seperti gangguan keseimbangan dan penguncian sukarela. Untuk penambangan, meningkatkan fitur-fitur ini, kemungkinan Anda memahami proses migrasi. Kira-kira inilah dia pengertian daripada pesan yang tertulis di fitur yang muncul di kita. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Di sini kita sudah diingatkan ya bahwasannya segera akan dilaksanakan Mainnet ya. Saat ini mereka lagi memperbaiki server ya, ingin memberikan pelayanan terbaik bagi kita ya. Jadi segala sesuatunya itu harus ada testnet dulu, tidak bisa ujuk-ujuk. Pada saat nanti mereka munculkan, kemudian ada terjadi gangguan-gangguan, dan ini akan mengalami proses perkembangan P Network itu sendiri. Jadi sebelum mereka launching, sebelum mereka pastikan, mereka mengadakan tes dulu, ya tes dulu, namanya testnet. Dia keluarkan fitur ini, dia buat cara ini. Jadi ada tugas-tugas kita selanjutnya setelah menerima pesan di handphone kita yang seperti gambar ini. Jika sudah muncul pesan yang seperti gambar ini, maka kita harus segera mengambil langkah-langkah gitu. Makanya sering saya katakan kepada teman-teman ya, sahabat Pi, terus kontrol handphone kita. Kemudian upayakan kita bergabung di komunitas, biar perkembangan kita dapat terus. Kalau enggak, nanti kita lambat dapatnya informasi. Jadi kalau sudah muncul data yang seperti ini segera ngambil langkah. Salah satu kita ambil nanti di Read More. Kita harus buka dan baca lebih lanjut. Mungkin teman-teman yang akan terbentur lagi. Ya, di mana terbenturnya? Biasa, terbenturnya dari segi bahasa. Teman-teman nggak usah takut. Kalau sudah bergabung di komunitas, maka teman-teman komunitaslah yang akan memberitahukan kepada kita langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Tetapi kalau kita pemain tunggal, ya kita tidak bergabung ke komunitas, kita tidak aktif di komunitas, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat berharga. Informasi-informasi yang sangat berharga antara lain salah satu yang seperti ini. Jadi kita harus klik ya, read more, kita akan baca lebih lanjut. Nanti akan keluar pesan-pesan, dia bilang Mainnet Preparation tadi ya, itu semuanya dalam bahasa Inggris ya, nggak ada masalah. Karena teman-teman di grup, teman-teman di komunitas itu juga berusaha untuk memberikan informasi dengan cara mentranslate ya. Kebetulan saya tadi sudah saya translate. Kalau bahasa Inggris bunyinya seperti ini, namun translate-nya demikian. Persiapan jaringan utama untuk mempersiapkan komunitas untuk migrasi ke Mainnet ya. Jadi kita akan pindah ke Mainnet ya. Kalau sudah Mainnet, nanti kita akan tahu berapa nanti harga per koinnya. Tujuannya apa dibuat seperti ini? Siapa tahu masih ada pertanyaan-pertanyaan daripada penggali petir. Siapa tahu masih ada pertanyaan dari para pionir-pionir. Kita diberikan kesempatan bertanya karena mereka akan menjadikan akunnya yang betul-betul siap pakai, siap jadi. Ya. Jadi dia kasih tenggang waktu. Dia kasih waktu kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Kalau kita mau tanya, tanya gitu. Jadi teman-teman di komunitas kita banyak langsung yang mengajukan pertanyaan ke core team ya. Kenapa? Ada WhatsApp-nya, ada emailnya, tinggal kita kirim dan kita berkomunikasi ke mereka. Kemudian yang di terjemahannya tadi itu kira-kira saya pahami lagi ya, saya informasikan lagi biar teman-teman memahami.
mereka itu berusaha mengajukan pertanyaan dan memilih pengaturan sebelum peluncuran mainnet. Salah satu fiturnya adalah menampilkan rincian saldo pioner. Misalnya, saldo yang kita tambang ada berapa banyak, saldo yang dapat ditransfer ada berapa banyak, kemana yang akan ditransfer. Mereka nanti akan coba menjelaskan itu. Dan saldo dapat didistribusikan kepada anggota tim mereka. Jadi kalau kita punya saldo, kita punya koin, kita dapat memindahkan ke teman-teman jika ada kecocokan kerjasama. Mungkin kita dihargain berapa, tukar barang, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim core. Fitur penting lainnya yang memungkinkan pioner untuk secara sukarela mengunci sebagian dari saldo mereka yang dapat ditransfer untuk ditambang dengan tarif yang lebih tinggi. Jadi kita diingatkan, koin-koin yang sudah kita kumpulkan, saldo yang sudah ada, jangan langsung diobral dijual. Kenapa? Suatu saat nanti harganya akan melambung tinggi. Itulah hebatnya core team ya. Kita diingatkan, kita dinasehati sama mereka. Tujuan apa? Supaya kita tidak kecolongan, supaya kita tidak gagal paham. Jadi luar biasa core team ini betul-betul memperhatikan para pionirnya supaya tidak ceroboh, supaya tidak sembarangan. Begitu mainnet selesai KYC, langsung kita jual koin-koin kita kepada orang yang membutuhkannya. Kenapa? Kita tergiur dengan harga-harga yang menarik. Mungkin dengan harga-harga yang menurut kita udah cocok itu, udah pas itu. Ternyata bulan depan atau seminggu kemudian atau sehari kemudian bisa saja koin-koin tersebut harganya melambung tinggi. Makanya baca situasi sebelum menjual koin-koin yang telah kita kumpulkan. Hebat dia ini ya. Pengaturan penguncian sukarela, kira-kira berapa yang mau kita sisakan? Sebagian mungkin mau kita jual ya, sebagian mau kita tukar barang. Berapa yang mau kita sisakan di dompet digital kita? Itulah yang diharapkan daripada core team itu sendiri. Pengaturan penguncian sukarela mereka yang akan berlaku untuk transfer mainnet mereka adalah setelah mainnet diluncurkan dan pioner melewati KYC untuk mengakses fitur ini ya. Jadi setelah mainnet ada KYC, nanti ada pengaturan fitur-fitur berikutnya. Kemudian untuk mengakses fitur ini, ikuti petunjuk di bawah ini. Dari layar berada di P, ketuk ikon di sudut kiri atas ya. Jadi begitu kita klik yang di sudut kiri atas, nanti akan keluar menu-menu yang bisa kita lihat seperti di gambar tayangan ini ya. Ada menu-menu, tinggal kita menentukan langkah-langkah berikutnya. Klik aja, jangan takut ya. Jangan takut, klik, baca, coba pengertiannya, terus urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Biar apa? Biar para penambang ini paham. Biar para penambang ini yakin. Jangan ragu-ragu, klik. Kemudian andai kata itu ketemunya bahasa Inggris, ya kita terjemahkan aja dengan menggunakan Google. Jadi teman-teman ikuti aja langkah-langkah petunjuk-petunjuk dari core team yang diluncurkan ke aplikasi kita ya. Ini memang kita harus hati-hati dalam bermain di uang digital ini. Kenapa? Karena ini adalah untuk melindungi daripada penambang-penambang itu sendiri. Makanya dari core team membuat peraturan-peraturan ya, tidak serta-merta begitu muncul mainnet, selesai KYC langsung kita bisa jual keseluruhan. Ini daripada core team tidak menginginkan ya. Mungkin dari 1000 kita punya koin, mungkin mereka minta sukarela 500 koin dikunci, 500 koin mungkin bisa dibelanjakan. Kenapa? Untuk menjaga pasar. Kalau kita overall semua, mungkin harga akan jatuh. Tapi kalau sebagian koin kita tahan, orang semakin penasaran dan harga akan melambung tinggi. Kita ikutin aja petunjuk dalam aplikasi. Bagaimana cara kerja penguncian di mainnet ya? Di mainnet adalah hadiah penguncian dimaksud untuk mendukung ekosistem yang sehat dan lancar serta mendorong keterlibatan jangka panjang. Sementara jaringan meningkatkan ekonomi dan menciptakan permintaan. Ini adalah mekanisme makroekonomi tersentralisasi yang penting untuk memoderasi pasukan yang beredar di pasar, terutama di tahun-tahun awal pasar terbuka. Jadi dalam waktu dekat 2022 ini, pasar sudah mulai terbuka ya. Kita berharap betul-betul pada saat launching nanti harganya sudah sesuai apa yang kita harapkan. PI adalah untuk menciptakan
ekosistem aplikasi berbasis utilitas. Transaksi barang dan jasa nyata dalam ekosistem, bukan hanya perdagangan spekulatif. Dimaksudkan untuk menentukan utilitas PI. Saat Cortem meluncurkan fase jaringan tertutup dari mainnet yang akan segera diperkenalkan, salah satu area fokus utama adalah mendukung dan menumbuhkan komunitas pengembang aplikasi. Dengan cara ini, berarti kita bisa membaca situasi di lapangan, ya, tidak menghambur-hamburkan koin-koin yang sudah kita kumpulkan. Kenapa demikian? Ya, karena diharapkan oleh Cortem, kita sebagai penambang petir ini ikut menjaga situasi di lapangan dalam bentuk perekonomiannya, agar ekosistem menjadi matang dan lebih banyak aplikasi PI muncul, menyediakan kasus penggunaan yang menarik, membelanjakan PI untuk hal yang penting-penting saja, untuk pada akhirnya menciptakan permintaan organik melalui utilitas. Fitur penguncian akan aktif ketika kami meluncurkan versi awal mainnet di akhir bulan ini. Ya, jadi akhir Desember ini akan muncul fitur-fitur baru, makanya ikuti terus perkembangan. Tetapi kita dapat meluangkan waktu untuk mempelajari dan bahkan memilih sebelum konfigurasi penguncian sekarang, sebelum KYC atau siap untuk bermigrasi ke mainnet. Anda dapat memutuskan untuk mengubah konfigurasi penguncian kapanpun Anda mau sebagai pengaturan seluruh akun aplikasi yang mereka keluarkan, ya. Jadi berharap dari Cortem ini meminta kita tidak menghambur-hamburkan koin, ya. Kemudian membatasin pengeluaran koin karena harga semakin lama akan semakin meningkat. Untuk sementara saya rasa cukup sekian dulu. Teman-teman sahabat petir dimanapun berada, sehat-sehat selalu. Jangan lupa klik, ya, supaya koin-koin kita tetap masuk terus. Waktunya sudah tiba, ya. Silakan bersabar. Terima saja informasi dari mana. Tidak perlu emosional, yang penting kita sehat. Yang penting PI Network berjalan terus, yang penting koin kita bertambah terus. Demikian sahabat-sahabat petir dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.